kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Waduh, cek lemes ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, shalom juga untuk saudara-saudara yang mendengar lewat siaran live streaming di seluruh dunia. Tuhan memberkati ya. Saya lihat terbanyak yang lihat dari Australia, saudara ya. Ada Afrika, Eropa. Ya, jadi gereja kita ini sekarang lagi banyak yang lihat ini, saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Makanya hari ini saya percaya kita pasti ditolong oleh Tuhan. Ya, tadi Pak Victor sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Ada jemaat kita juga anaknya, ya ini saya masih mau hubungi karena belum bisa dihubungi. Kena flu Suzuki. Ini flu baru saudara di Kota Malang ya. Jadi flu ini luar biasa ya, ganti-ganti nama terus. Dulu flu burung, nama binatang. Ganti flu babi, ya pindah lagi nama negara ya, flu Hong Kong, sekarang flu Singapura. Ya ini muncul flu Suzuki, mereknya sepeda motor ya. Tidak tahu ini mau masuk Kawasaki, Honda dan Yamaha mungkin ya, terus trek-trekan. Ya saya percaya mujizat masih nyata sampai hari ini. Ya malam ini sesuai janji saya selama jadi penginjil. Saya belum pernah khotbah ayat ini saudara. Karena saya ini paling takut khotbah ini. Karena ini nyangkut soal uang. Tapi saya didesak banyak diaken jemaat harus supaya jemaat itu jelas tahu saudara ya. Karena malam ini saya akan bicara tentang perpuluhan dan persembahan. Nah saudara-saudara kebetulan bulan lalu gereja kita rekor pemasukan keuangannya tertinggi selama kita jadi gereja ini ya. Jadi saya tidak takut kalau misalnya uangnya itu sedikit. Wah dikira saya khotbah ini jaluk duit gitu ya. Nah ini pasti puncaknya sudah. Ya saya sudah keliling khotbah kemana-mana tiap ketemu pendeta ya. Aduh Pak, jemaat saya ini susah. Gereja juga pendapatannya susah. Dalam hati saya puji Tuhan. Jemaat Betani Malang diberkati Tuhan. Ya puji Tuhan. Lo buktinya tambah akeh saudara ya. Ayo kita belajar biar nanti saudara tahu. Ya jadi saudara hari ini saya bicara tentang keuangan ini bukan maksudnya supaya saudara memberikan, tidak. Biar saudara mengerti, kalau nanti mengerti saudara begitu lakukan pasti kita akan ditolong diberkati Tuhan. Jadi jelas gitu saudara ya. Saya percaya mungkin saudara sudah banyak yang tahu. Tapi kalau ada yang mengarahkan itu lebih baik. Sebab kita memang butuh ada orang yang bisa membimbing. Ya ini salah satunya hamba Tuhan yang bisa berkhotbah gitu ya. Ronaldo masih pinter main sepak bola. Dia tetap butuh pelatih. Mike Tyson ya. Sekali ngantem dulu. Saya nonton ini tidak berani kencing. Keluar lu geblak musuhnya ya. Coba saudara ya. Tapi tetap butuh pelatih. Padahal pelatih ini luwes tuwek ya, gundul mana. Ya tapi pelatihnya ini yang bisa ngarahkan. Nah hari ini kita akan belajar. Mari kita lihat supaya nanti saudara dengan jelas, tepat. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan keajaiban buat kita ya. Mari kita akan mulai dengan Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Ya. Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Nah ini saudara ya. Namun kamu menipu aku katanya Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai satu perpuluhan, satunya persembahan. Yaitu biasa disebut juga bisa persembahan khusus, tatangan. Ya saudara nanti saya jelaskan. Terus ayat 9 katanya seperti ini. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya belum mari. Sesongo ya. Ya kamu seluruh bangsa kata. Terus ayat 10, nah ini saudara ya. Bawalah seluruh persembahan
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Ya, salah satu kita bisa menguji Tuhan lewat perpuluhan ini. Ya, saya sering kadang sharing, bukan debat, saudara. Ya, karena dari dulu saya selalu berkata, masih saya penginjil, bahwa perpuluhan jemaat itu harus ke gerejanya, di mana dia tercatat. Kecuali ya, dia tidak tercatat sebagai jemaat. Silakan saudara mau kemana. Ya, karena banyak pendeta punya kepentingan di sini. Mana ada tulisannya gereja? Tidak ada perpuluhan ke gereja. Loh ya memang dilarang merokok ya gak ono di Alkitab, di pom bensin akeh saudara ya. Ya saudara-saudara, saya selalu bilang udah bisa karena banyak kepentingannya. Ya mungkin punya panti asuhan, panti jompo, mungkin anak asuh sehingga wah kalau bisa ini perpuluhannya orang ke tempat saya kan lumayan. Ya saudara, kalau saya tidak mau, lah apa ngurusi perpuluhan. Nek saya ngomong ke teman-teman, aku wani ngurusin 90-an. Loh iya lebih akeh. Ya, apa ngurusi sing cilik ya. Terus katanya firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu? Jadi perpuluhan hubungannya ya langsung baik Tuhan untuk membuka tingkap-tingkap langit. Itu perpuluhan nanti. Nah persembahan tuh nanti ada hitungannya. 30 kali lipat, 60 dan 100. Ya ini saya bicara yang persepuluhan. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan cuma dicurahkan. Yang ada di bumi ini pun ayat 11. Allah masih backup kita. Kata ayat 11 ini. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ya, karena dulu itu cuma ada pertanian sama apa saudara? Peternakan. Ya, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Sehingga katanya maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita akan mulai. Ya, jadi saudara Allah itu memberi berkat kita 100. Saya bahas perpuluhan dulu ya. Jadi Tuhan itu ingin yang 10% itu dikembalikan. Bukan persembahan. Jadi perpuluhan bukan persembahan, saudara memberi maksudnya. Tapi perpuluhan itu persembahan untuk mengembalikan. Jadi Tuhan ngomong yang 10% ini balik ke rumah perbendaharaan. Ya, lu kan enggak ada Pak nama gereja, enggak ada. Ya yang disebut rumah perbendaharaan itu apa? Ya bendahara gereja. Sebab nanti Tuhan bilang supaya ada makanan di rumahku. Ya saudara-saudara ini kaitannya. Nah terus banyak orang tanya. Tapi aku gak gelem Pak ngasih. Ya enggak apa-apa. Yang penting lu keluarno wis 10%. Yo sak senengku. Ya enggak apa-apa. Bapak ini kok harus ke gereja saya toh. Oh gereja wis oke. Loh ini tidak ada urusannya gereja kaya dengan saudara membalikan, tidak. Saya cuma bilang gini, wes gini aja. Ya maaf loh saudara ya, di kalangan suku Tionghoa itu ada namanya Cengli. Pernah dengar kata Cengli? Ya. Wajarnya, umumnya. Saya bilang gini, lu ya di gereja lu, minimal lu terima berkat, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa. Yaitu paling sedikit. Sudah gitu lu gembala lu saya dikasih firman. Saya diajak sharing. Mari gitu. Lu ini oleh berkat. Terus yang 10 mesti lu balik ke gereja lu. Bukan untuk pendeta lu. Untuk gereja lu. Lu berikan pendeta yang gak pernah doa lu. Saya bilang cengli enggak lu. Lu nek cengli ya. Nek cengli. Nek wajar, saya jempoli ya. Mungkin semua ini no jempolnya papat angkat. Sing 10 kayak no, lu ngambil lo sing 90%. Kayak no pendeta itu baru hebat. Jangan ambil yang 10. Kalau 10 ini bukan berkorban, bukan ya. Saudara bagi-bagi ke desa, ada pendeta, saudara kasih. Itu bukan korban saudara. Itu miliknya Tuhan, saudara nyuruh kembalikan. Nanti yang dihitung korban yang 90-nya. Nah baru itu. Ya apa caranya ngitung Pak? Wah ini memang pro kontra ya. Tapi saya ini sederhana aja.
Ya kalau pegawai terima gaji, begitu terima ya potong wis 10%-nya. Loh, lah memang. Kalau nanti soal perpuluhan sama persembahan, nanti saya akan bahas di akhir, itu bicara nanti iman. Kalau saudara nanti memberi tanpa iman, enggak bisa. Enggak masuk akal semua. Ya, saya kasih contoh. Siapa yang mau praktek, maju sini satu. Satu, ada? Saya mau praktek, maju. Enggak apa-apa, maju situ. Siapa ayo? Saya mau praktek, maju. Satu aja. Ayo arek 6. Sing laki kena, siapa ayo sini. Ya lu, ya itu. Maju sini. Ya lu sini. Iya, tepuk tangan sih ya. Lu disyuting seluruh dunia ini. Ayo sini. Lu megang mic. Nah. Saya udah bawa uang banyak. Titik aja cok ake-ake ya. Lu wis kerja? Oh, saya kuliah. Lu mau nih yang pakai. Nah, gak kerungun sih. Iya. Misalnya lu kerja ya. Persepuluhan itu berarti berapa persennya? 10 itu Deket no. Deket no, mic deket no. Iya. Ya. Lu nek deket no podo ae, ndak usah nyekel mic podo ae. Iya. Cedek no lagi? Iya. Iya. Cedek no lagi? Iya. Ya. Ya, berarti 10%. Betul, persepuluhan ya. Jadi nek kamu kerja oleh gaji 10 juta, berapa perpuluhannya? 1 juta. 1 juta. Lah nek sekarang ini hitungan, piro ini? Hitungan gaji terbesar di dunia dan akhirat. 100 berapa? 100 ribu. Dolar. Rupiah. Oh rupiah. Berarti perpuluhannya piro? 10.000. Ya mana 10 nih. Kan aku sih 10 nih. Weh sisanya bawaan lu. Lu ambilin. Lu iya bawaan. Cok lali ngomong ngek perpuluhan 9.000 ya. Wes ojo ndredeg iya wis bali ya. Kalau saudara terima gaji tuh dipotong, gak pernah ngasih perpuluhan, pasti minus. Jadi saudara nanti ini akan bicara tentang iman. Ya saya ngawali dulu, ini yang kerja. Terus sekarang nek bisnis Pak. Lah nek bisnis, ya saudara pasti potong dong. Ya gaji pegawai. Kalau minjem bank bunganya ya hitung. Tapi saya tidak bisa loh Pak pastinya. Memang kalau bisnis sendiri tidak bisa. Tapi saya dulu karena bisnis sendiri saya bisa tahu kurang lebih ya. Saya sebulan keuntungan saya sekian. Nah karena saya takut sama Tuhan nipu. Oh untungku sebulan 5 juta ya misalnya. Wis tak kayak 6 juta ya wis. Tidak apa-apa lah. Ya tidak apa-apa. Daripada saya kurang. Nah, kenapa? Saya tahu Tuhan pasti melihat. Jadi pokoknya 10%-nya saudara kembalikan. Ini bukan memberi, ya. Jadi ini mengembalikan punya Tuhan. Saudara dikasih 100, sing 10 suruh balik no di gereja supaya di gereja saudara ada makanan. Ya, nanti saudara bisa lihat persembahan sama persepuluhan perbedaannya ya. Satu kira-kira dibanding berapa bendahara? Chester ambil Lilis? Kira-kira berapa? Banding 5? Lebih ya? 10? Bisa lebih? 15? Bisa. Jadi naik persembahan cuma 1 juta sudah dari persembahan. Perpuluhan itu bisa 15 juta. Lah kalau ada pendeta kemana-mana bilang, jangan beri perpuluhan ke gereja. Saya bilang pendeta ini jahat sudah. Kenapa? Karena seluruh dunia dan Indonesia gereja akan tutup. Dari uang persembahan berapa? Mau bayar full timer berapa? Mau bayar ini semua pemain-pemain misalnya standar. Semua pengeluaran berapa sudah? Makanya saya bilang, saya tidak mengecam hamba-hamba Tuhan yang
anti perpuluhan untuk diberikan gereja. Tapi ya mbok ngerti yo, urus senai lah sing 90% gitu loh. Wis sudah yang 10 ini wis cenglinya lah. Mereka sudah dikasih makan di gereja. Ya kembalikan ke gerejanya sendiri. Tapi kalau saudara masih mau ambil yang 10%, terus masih ngutek lagi yang 90, wah ini. Ya saudara-saudara, bahaya ini. Nah makanya saya paling takut dan baru sekarang ini saya khotbah. Ya kalau orang tanya baru saya omongi. Tapi karena jemaat saya sendiri saya omongi. Supaya saudara nanti ukurannya Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Nggak tahu ukurannya Tuhan baik saudara digerocok ya. Nanti tanya istri saya. Saya mendisiplin. Anak-anak saya semua saya ajari. Mana Yoel? Kok kamu ngasih per bulan tiap bulan? Boleh tanya. Anak saya yang di Australia juga. Saya ingatkan semua. Yang kecil juga. Semua harus ngasih. Kenapa? Karena itu ukurannya baik Tuhan. Tuhan yang gerocok sendiri. Yang memberkati. Ya saudara-saudara. Tidak masuk akal memang. Kita loh cuma ngasih piro sih baik Tuhan 10%. Tapi Tuhan itu kembalikan ya. Kadang saya ini tidak habis pikir. Loh saya ini sudah tidak kerja saudara. Ya memang saya jualan keripik ya. Kadang dihina orang keripik. Sampai diceluk pendeta keripik saudara. Ya tidak apa-apa. Tapi yang penting saya bisa ngidupin kampus saya. Ada 29 dosen. Nah di sini ada banyak anak asuh saya. Anak asuh saya ada sekitar 70-an. Belum lagi yang di luar. Lah kepentingan anak saya. Anak saya ada yang sekolah di luar. Nah ini yang kecil 17 ini berangkat ke New Zealand. Belum lagi Yoel minggu depan saya khotbah Singapura. Saya carikan bisa kursus di Singapura. Kadang ya dari mana ya? Dan saya tidak mikir. Sing tak pikir itu ya. Pokok ngerocok terus saya. Loh iya, saudara hari ini Tuhan bisa diuji. Artinya apa? Ya saudara bisa bilang Tuhan tidak apa-apa. Ayo Tuhan tenanan ya. Tak buktiin ya, nanti buktiin. Saya percaya jemaat Betani Malang pasti diberkati Tuhan. Wah tidak ada. Ya saya lihat sendiri mulai awal gereja ini sampai sekarang. Terus persembahannya naik nih gak salah ya. Betul ya Bu Lilis, ini bendahara ya. Bu Lilis ini bendahara canggih. Duitnya wis masuk, angel keluar ya wis. Wanya. Ya. Ya. Dan puji Tuhan di sini mulai semua diberkati. Semua diberkati. Saya percaya memang masih ada yang bermasalah keuangan, tapi saya percaya tanda-tanda keajaiban sudah terjadi. Ya, nanti makanya saya ingin, karena di sini sudah dibentuk. Ya ini koordinatornya Kotiti. Ya dengan tim taktis, siapa yang tidak kerja, termasuk yang mau bekerja, silakan hubungi kami. Terutama anak-anak muda ya. Yang mau bekerja, yang mau kerja sendiri atau setidaknya kita coba membantu. Ya kita sudah membantu berapa orang, termasuk Sony. Mana Pak Sony? Nah itu. Ya jadi mulai hari apa? Buka toko bulan ini. Ya. Ya puji Tuhan, tepuk tangan saudara. Wah saya ini pulang tuh nangis diceritai Sony ini istri ya. Istri hamil tua ini. Mari gitu. Habis semua uangnya. Utangnya di luar tuh sekian. Waduh. Ya apa caranya? Waduh Son ya apa Son? Gua ini punya duit dah akeh Son segawan lagi di sewis. Waduh saya pulang nangis Tuhan pasti bisa. Saya kontak Pak Titi nih. Apa ini? Doa ayo. Wah sekarang puji Tuhan ya. Dilungkas buka toko. Nanti kita resmikan hari Senin. Ya Pak Sony ya. Nah ini Yoel juga buka toko Senin resmi juga. Ya terus apa lagi? Andre. Mana Pak Andre? Mulai ditotoi satu-satu. Oh duduk Andre ini. Andre situ ini. Andre ini. Wah nanti kesaksiannya katanya ya. Ya Andre ya. Wah saudara ya Tuhan tuh baik. Dia malah bingung nyari rumah ya. Soalnya sing beli akeh saudara. Bahannya sih gak ono. Makanya saya percaya nanti saudara. Allah itu nek wis gerocok. Siapa sing bisa nutup? Nggak bisa. Ya makanya saya rindu nanti saudara alami sendiri. Ya saudara-saudara saya rindu gereja ini setidaknya. Saudara bisa nyaman di soal keuangan.
Saya tidak akan pernah narik uang Paskah, uang Natal, tidak ada. Selama gereja ini ada, tidak ada edaran seperti itu. Saya sudah lihat sendiri, saudara. Dibagi-bagi mulai bulan September ya. Nanti Oktober, saudara masih kumpul ini 2 juta, kurangnya 100. Ngamuk-ngamuk pendeta di mimbar. Saya cuma gini, katanya Yesus ajaib naik khotbah. Dahsyat luar biasa, tapi ngamuk soalnya duitnya kurang. Lah terus di mana kesaksiannya? Duh, betul enggak sudah? Loh, kita sekarang buktikan kan gitu. Makanya saya percaya. Ya saudara-saudara, di sini persembahan hanya sekali. Tak boleh 2 kali. Soalnya naik 2 kali saya ngajari saudara nanti untuk mikir elek. Begitu dia menerima persembahan hari ini 2 kali. Langsung ya, oh tak bagi loro ya. Nah ini Tuhan mau diakali, gak usah timbangan Tuhan sekali ya. Ya perpuluhan pun gak maju. Ya gak ada bagi amplop. Wah biasanya akhir bulan kesempatan pendeta bagi ya. Supaya minggu depan bawa persembahan, kita enggak. Saudara mau ngasih mau enggak, saya cuma ingin saudara merohanikan aja. Sebab nanti nek saudara rohani pasti bisa. Ya gak ada diangkat persembahan, mari diangkat. Waduh, lah sing gak bisa kasih. Tidak ngangkat nangis. Silakan. Yang cinta Tuhan perpuluhannya maju. Nah saya gak maju, gak ngei berarti. Wah ada cinta Tuhan lah. Wah sakno menyakitkan. Soalnya apa? Saya dulu gitu. Long miskin jadi apa? Kabeh ngangkat gak ngangkat aku. Lah ya apa gak ada yang diangkat? Ya Tuhan nanti nih aku ya dadi pendeta Tuhan. Gak ono wis angkat-angkatan gak ono. Tinggi-tinggi. Wah, biar Tuhan lihat. Saya gak ngei. Tambah mudun. Lah iya. Ya, wes dah ada. Ya, saudara jangan urusan uang terus. Kenapa? Saya percaya Tuhan tuh kaya, bisa menyediakan semuanya. Ya, saudara malah saya baru tahu di belakang itu ada kotak perpuluhan. Malah wis ditutup-tutup itu. Tutupi aku apa kadang enggak tahu ya. Loh ya benar loh, saudara. Ya saudara-saudara, saya percaya hari ini saudara dan saya, kalau saudara mengerti silahkan. Kan gitu ya. Makanya saya sering ngomong sama diaken-diaken ini ya. Kita itu saudara, kenapa dari awal saya itu khotbah iman terus. Ya, saya percaya. Karena iman ini yang bisa mengubah hidup orang. Karena dia mendengar firman, baca firman. Ya mungkin saya berbeda pandang ini share ya dengan pendeta lain. Karena saya percaya kalau orang ini begitu ditolong Tuhan, begitu sedikit aja ditolong. Langsung dia punya pengharapan. Dia otomatis akan nguber terus baik Tuhan. Nah saya yang banyak dengar kalau pendeta lain begitu bangkrut. Selalu yang diomongkan apa? Kamu rohani dulu. Koreksi hidupmu. Tak benar pasti baik Tuhan. Lagi sesuk bayar utang di seneni. Ya hidup benar. Loh saya enggak. Beresono si utang lu. Ayo beri mano. Pasti Tuhan tolong. Loh iya saudara kenapa? Begitu dia ditolong sedikit. Dia pasti punya pengharapan sama Tuhan. Begitu dia ditolong dan dia mau melayani. Oh saya tarik saudara. Tak masuk pasti di pelayanan. Lah kalau nunggu sampai rohani. Kapan rohaninya? Saudara sambil jalan melayani. Ya Tuhan akan merohanikan. Ya ini yang pertama perpuluhan. Ada yang mau tanya mungkin? Baru kali ini khotbah ada tanya jawab. Ya, enggak apa-apa. Dong jemaatnya dewe. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa telepon saya. Saya 24 jam bisa saudara hubungi. Ya, kecuali saya khotbah, saya enggak bawa HP. Kalau gini saya enggak bawa. Ya, saya ingin nanti punya waktu lebih banyak di sini saudara ya. Nanti Selasa kalau saudara mau saya jam 10 sampai jam 2 siang saya ada di sini. Kalau saudara mau konseling minta didoakan. Karena saya masih punya tunggaan. Ya jadwal-jadwal mulai tahun lalu saudara. Jadi saya harus selesaikan. Tapi nanti tahun depan saya bisa punya banyak waktu untuk jemaat. Saya percaya jemaat kita tahun depan sudah melebihi 1.500. Ya karena doa kita. Ya puji Tuhan. Sampai Desember ini bisa 1.500. Sekarang sudah masuk 1.000 sampai 1.100. Ya saya percaya ini pasti tambah terus. Karena di luaran saya masih dengar ya. Itu tenanan ta, engkau ngali maneh. Ya tenanan ta, tenanan. Nah, biar aja. Ya saudara-saudara saya percaya tempat ini juga akan diberkati Tuhan mall ini ya. Sekarang kita akan belajar tentang persembahan.
Kan gitu ya. Sekarang persembahan. Saudara-saudara, biasa orang bilang menabur boleh. Ya kan? Ada yang bilang korban tatangan karena pakai tangan sama. Ya. Ini saya cerita yang rutin. Kalau saudara buah sulung itu lain ya. Buah sulung itu saudara bekerja memulai hasil pertama semua itu diberikan ke gereja saudara. Ya kayak Yoel gini, nanti hasilnya pertama harus diberikan semua. Saya dulu pertama di sini ya saya berikan. Yoel jadi MC pertama terima amplop ya harus diberikan. Anak saya kerja juga di Sydney, dapat uang itu ya harus diberikan semua. Malah perpuluhannya utang. Saya bilang enggak apa-apa, bayar no bulan depan. Ya karena semua sudah dikasih no. Ya saya bilang enggak apa-apa. Iya Pak. Nah saudara-saudara sekarang kita bicara yang 90%-nya. Kan gitu ya, sajanya enggak dipikir ya. Lalu dikasih 100 loh. Ya 10 aja loh. Tuhan suruh sisi 90 loh sih kita ambil. Kadang kita loh sih hitungan ya. Tuhan. Nek kita ada hitungan, saya percaya Tuhan lebih ke hitungan. Ya saudara-saudara memang kita harus berhikmat. Saya ini belajar terus. Saya kira-kira sampai 4 tahun lalu tidak punya tabungan. Tidak ada. Semua saya habiskan di pekerjaan Tuhan. Satu waktu hamba Tuhan ini bilang manggil saya. Lu tabungannya sepiro? Enggak ada om. Loh kok bisa? Nanti nek anak lu, nek ini, ya berhikmat lah. Gitu. Oh iya ya. Nah mulai saya sisihkan ya. Lu ada tak taruh di deposito. Lu ya ada, sudah mesti ngaku sih. Gue ketemuan lah. Gak jujur aku ya, ada ya tak titip no di Pak Henry itu ya, Maya pada. Mungkin itu tak titip no di Pak Lukas. Ini orang lebih ya. Gue kurang dipek mana kan gitu ya. Ya, lah ini kan kebutuhannya juga banyak. Tapi saya gini, iya ya, udah habis-habis ya. Wah saya itu heran sendiri saudara. Heran sendiri, karena sehari-hari itu, wah saudara ojo mikiri saya. Nek mikiri saya loh yang mikiri mau pecah kepala ini. Loh tapi ya, akhir bulan saya selalu bilang pokok sisanya 12 bakul. Itu aja, enggak tahu bakul piro pokok sisa 12. Ya, sing tak hitung betul sudah, enggak pernah kurang, pasti lebih. Ya, kenapa? Ayo tak ajari sekarang untuk menabur. Ya, jadi saudara hari ini jangan nuai terus, harus juga mikir no taburan. Saya sudah bilang sama anak-anak saya harus nabur. Nah, sekarang saya ngajari anak saya Yoel harus mulai bisa ngasih siapa, hamba Tuhan mana, harus. Kenapa? Karena saya nuai dari mama saya. Mama saya miskin, tiap hari bisa beli kangkung 2 ikat. Saudara sekarang ke Panarukan situ Bondo, boleh tanya semua. Pasti tahu mama saya tiap hari beli kangkung. 1 untuk gereja, 1 untuk rumah. Jadi saya dulu tiap hari kangkung itu pasti makan. Ya puji Tuhan, iso gak mencret saudara. Tuhan tuh baik ya. Sing namanya dikodok, dia kangkung dia apa no wis. Pokok ke gereja dulu karena sebelah rumah. Kasih no full timernya. Sampai full timernya lo pernah ngomong. Maaf tante, di sini bukan keluarga kelinci tante. Enggak apa-apa. Buangan enggak apa-apa. Pokoknya tante ngasih untuk Tuhan. Mama saya pulang nangis. Lu nangis mah? Iya cari ini. Tutup keluarga kelinci. Enggak apa-apa. Memang untuk memberi. Sekarang saya ketemu hamba-hamba Tuhan senior yang tahu mama saya. Enak lo. Itu mama lu nabur. Oh, saya pengen sekarang anak saya nuai. Saya nabur. Saya bilang di anak saya, papa pengen nanti cucu papa nuai. Ayo lu nabur. Nggak boleh, tidak nabur. Harus nabur. Nah, mulai bisa nabur. Nah, sekarang taburan ini kita lihat. Kan gitu ya. Ayo kita baca dulu Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Ini patokannya saudara harus pegang waktu kita menabur. Ayo kita lihat Kejadian 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, katanya ini bukan kelaparan yang pertama. Karena sebelumnya zamannya Abraham juga ada. Jadi nek sekarang
Di mana-mana ada kelaparan, itu sudah dulu ada. Makanya banyak pendeta bernubuat, ini sebentar akan terjadi kelaparan. Berarti Yesus sudah mau datang. Enggak, saudara. Maksudnya itu bukan tanda itu aja. Yang paling hebat kalau mau tahu Yesus mau datang, tandanya ya. Timur Tengah itu aja lihat. Bagaimana kondisi Israel ini. Nah itu saudara harus lihat. Tapi ini namanya banjir, gempa bumi, perang, kelaparan. Itu mulai zaman dulu. Itu sudah ada. Ya saudara, ini lihat katanya. Sebab itu Ishak katanya pergi ke Gerar. Kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2. Nah ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi saudara, waktu terjadi kelaparan, Ishak pindah. Tapi Tuhan bisa ngomong. Berarti Ishak punya hubungan istimewa dengan Tuhan. Saya selalu tekankan, saudara dan saya harus berjalan bersama Yesus. Ya, saudara harus punya kepastian bahwa Yesus ada bersama kita. Saya tanya, saudara percaya Yesus ada bersama kita? Saya coba amin dipikir tenan. Ya, nek ngomong amin nih kata orang Jawa ya, lambene lecek. Ayo coba dipikir tenan. Iya, no Yesus enggak. Karena ini nanti kuncinya. Jadi saudara harus punya hubungan dulu. Makanya saya selalu sarankan jemaat pagi habis doa baca firman. Siapa yang sudah sini tiap hari baca firman? Ayo, iya ya. Saya tiap hari minimal 10. Seneng ya. Kok bisa ya? Seneng. Ya, makanya ayo mulai dibaca. Siapa yang enggak punya Alkitab? Tak apa-apa, angkat tangan. Saya cuma data. Ya, nanti tak cari Ini betul-betul enggak punya. Oh, punya semua. Ya, terus beliau pulpen merah sama stabilo. Sudah garis sono. Bacaan itu. Wah, seneng nanti saudara. Nah, saudara-saudara awali bersama Tuhan. Sekarang yang kedua, punya apa? Iman waktu menabur. Sekarang kita lihat ayat 12 sama ayat 13. Nah, ini Ishak. Lihat ini imannya ya. Kejadian 26 ayat 12. Ini lagi kelaparan, kekeringan. Jadi terjadi kekeringan. Maka menaburlah apa? Ishak di tanah itu. Ya tidak masuk akal sudah. Semua ada orang nabur. Loh memang kering. Tapi Ishak menabur di tanah itu. Dan yang hebat katanya, dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab Ishak diberkati siapa? Tuhan. Saya tidak mau bicara 30 lipat, 60 kali ganda. Tidak. Sekarang saya akan bicara 100 kali lipat. Artinya 30 itu ada minimal, 60 ada standar, 100 ada maksimal. Kalau saudara sekarang saya tanya, kalau saudara menabur, saudara ingin hasilnya minimal, standar atau maksimal? Maksimal. Punyalah iman yang maksimal. Jadi kalau saudara nanti menabur, mengerjakan apa aja untuk pekerjaan Tuhan, bilang sama Tuhan, saya rindu Tuhan, saya akan mendapat hasil yang maksimal. Ini iman yang bicara. Iman itu ya belum kelihatan yang kita harapkan, tapi kita wis percaya itu akan terjadi. Jadi Ishak ini kering semua, tidak tahu airnya dari mana. Dia tabur, dia percaya dia pasti akan menuai. Terjadi dan 100 kali lipat. Terus katanya ayat 13, nah ini. Sehingga katanya ayat 13 orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan kian lama sehingga Ishak menjadi, ayo kita baca mulai ayat 12. Ya, mulai ayat 12. Sekarang nama Ishak iya ganti namanya dewek-dewek ya. Ini contohnya saya ya. Saya Samuel Sianto Gedowon pakai miming ya, maka menaburlah miming di tanah itu. Ini contohnya saya. Dan dalam tahun itu juga miming mendapat hasil 100 kali lipat. Oh, saya percaya 100 kali lipat. Sebab miming diberkati Tuhan. Ya, saudara tiap pagi pegangan sendiri kepala saudara. Minta diberkati Tuhan. Saya minta diberkati sama hoki. Hoki itu keberuntungan. Ya, saya tiap hari. Loh, itu tanya anak saya Yoel. Tak doano tiap hari. Hoki. Loh iya. Minta ini sama Tuhan. Terus ayat 13 katanya, maka miming itu menjadi kaya.
Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga Miming menjadi sangat kaya. Tidak ada ukurannya kaya ya. Jadi saudara, ukurannya kaya itu selama kita cukup sudah kita kaya. Hari ini saudara tidak punya utang, punya uang 100.000. Soge saudara. Loh iya, timbangan saudara punya uang 2 miliar, utangnya 3 miliar. Iku kere. Loh iya. Loh betul enggak? Loh iya, pokok selama sudah cukup, makanya tidak usah lihat yang lain. Ini uangnya banyak. Tidak usah. Pokok sekarang saya cukup. Puji Tuhan, berarti saya kaya. Sebentar kita akan kian kaya, bahkan menjadi sangat. Ayo sekarang Bapak Ibu Saudara, ayo dibaca bareng ya. Ganti nama dewek-dewek ya. Sing banter loh. Ayat 12 mulai. Sing banter ya. Awas pakai miming. Namanya dewe. Ya, kecuali podo. Ayo. 2, 3. Ayat 13. Pasti sangat kaya. Loh iya, memang tidak ada ukurannya. Tapi kita nanti orang yang lihat. Ini diberkati Tuhan. Makanya kita pakai yel-yel dulu ya. Bersama Yesus. Petani Malang. Ya sekarang khusus ini tok. Ngenakot banyak ini ya. Jadi pasti bisa ganti. Pasti kaya. Loh iya. Tapi ini tok ya. Nanti berikutnya pasti bisa ya. Ayo coba ganti. Pasti kaya ya. Kita ulang ya. Bersama Yesus. Pasti kaya. Petani Malang. Pasti kaya. Yes. Oh, wani ditambahi ya. Bersama Yesus pasti kaya. Petani Malang pasti kaya. Terus awak dewek ya. Miming pasti kaya. Yes. Tambahin jenenge dewe-dewe. Ya. Aku gak gelem kalah mbek Luki aku ya. Pak Tung Luki ini saya kalah situ tok. Tenan, gak iso brewok, ikut tok wis. Ya. Ayo kita mulai ya. Nanti sebut namanya. Saudara, kalau saudara nyebut itu namanya kata-kata iman, saudara percaya. Tuhan dengar, setan dengar. Tapi saya percaya Tuhan akan melakukan keajaiban untuk kita. Setannya yang takut. Loh iya, itu harus kita ungkapkan. Makanya saya tiap hari teriak, ngomong. Karena saya percaya. Itu sebuah komitmen saudara kepada Tuhan. Nek saudara cuma dalam hati. Saudara gini, gak ada uang roh. Alah masih gak tadi gak apa-apa. Tapi nek saudara wis ngomong. Oh iya wis krungu kabeh. Saudara jalani. Ayo kita mulai ya. Bersama Yesus ya. Bersama Yesus. Petani Malang. Loh iya. Lah ya namanya dewe-dewe. Namanya dewe-dewe pasti kaya. Yes. Ya, saya ulang ya. Bersama Yesus. Pasti kaya. Petani Malang. Pasti kaya. Gitu. Percaya? Loh iya. Punyalah iman. Saudara, banyak orang bilang, kamu harus menabur. Ya wes. Udah bisa. Saudara sekarang nanam jagung. Masa terus ditinggal? Cokol gak tokol karepmu. Tidak mungkin. Ya harus dirawat. Maksudnya gini loh. Saudara, waktu mulai menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dijaga hidup rohani saudara. Nah saudara masih ngenge. Tapi nek urepe gak karu-karuan. Mana bisa Tuhan juga mau nolong. Tidak bisa. Ya rawat kerohanian kita. Banyak orang ya dikira Tuhan ini miskin. Butuh uang kita. Persembahan titip tonggone. Mari itu dia seenak selingkuh. Bujui orang. Yang penting aku ngasih pasti nuai. Tidak bisa. Tidak bisa. Allah butuh saudara punya hubungan spesial dengan Tuhan. Juga iman saudara bekerja. Saudara, ini harus dilakukan. Orang yang memberi aja belum tentu bisa dapat juga. Tuhan bisa marah kalau kita tidak benar. Kita baca ini ayat terakhir ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Nah ini biar saudara tahu. Ini podo memberi loh. Tapi Tuhan tidak berkenan. Kejadian 4 ayat 1 mulai ya. Kemudian Adam itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain yang pertama ya. Katanya aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2.
Selanjutnya dilahirkannya siapa? Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, tapi Kain menjadi apa? Petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, nah ini setelah beberapa waktu lamanya. Katanya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Saya percaya Kain juga memberi, ini yang terbaik juga. Kepada Tuhan sebagai korban apa? Persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni apa? Lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Panas, mukanya muram, ngamuk. Kenapa? Punyanya Kain kok tidak diterima. Banyak pendeta bilang, oh iya dikasih elek-elek. Alkitab tidak pernah nulis loh, Kain memberi jelek. Tidak. Saya tetap percaya Kain juga memberi yang terbaik dari hasil pertanian. Yang membedakan apa? Coba lihat ayat yang ketiga. Kalimat pertama ini ayat 3 coba. Saudara perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya. Ini loh. Yang membuat Tuhan tidak mau. Jadi rupanya Kain ini persembahannya ditahan. Dipakai dulu. Tapi kalau Habel enggak. Dia langsung berikan. Yang saya kasih contoh. Saya kalau bayar listrik, air semua pakai kartu kredit. Jadi otomatis tiap tanggal itu pasti ditarik. Jadi saya harus siapkan uang sebelumnya. Bisa paham saudara? Ya seperti saudara misalnya taruh di bank semua pembayaran tanggal 1 bayar rekening ini. Nah itu yang dilakukan oleh Habel. Tapi Kain enggak. Ditahan di sini. Engkau kapan-kapan naik. Ya nek wis anu, baru ngasih. Saudara, ini juga hati-hati. Bukan berarti saudara tidak boleh pakai itu. Karena ini berhubungan sama iman. Saudara gini, lagi aku besok perlu Tapi mau bayar per bulan dulu. Lah terserah saudara. Itu kesaksiannya Afat. Mana Afat? Pak Afat? Nah itu, betul ya. Dia mau ngasih per puluhan. Butuhnya sih banyak. Loh itu kesaksiannya. Terus kamu ngasih per bulan dulu apa? Dipakai dulu. Ngasih per puluhan dulu. Begitu ngasih terus terjadi apa? Mujizat. Malah orang ngasih lebih banyak. Loh dia telepon, kok pagi-pagi. Saya mau kesaksian. Gini. Oh iya ya Fat, cocok wis aku ikati khotbahku soal Fat. Ya Fat. Loh iya saudara. Jangan pernah menahan-nahan, hati-hati. Ini berhubungan sama iman saudara. Saya tidak takut-takuti ya. Nah sekarang saya sudah terangkan, saudara hasilnya mintalah yang maksimal. Dan Tuhan akan berikan selalu yang maksimal sama kita. Ya saya doakan semua jemaat Betani Malang, hari ini saudara pastikan kita pasti mendapat hasil yang maksimal. Ya sekarang tinggal saudara mau lakukan apa tidak. Tapi seingat saya seperti tadi kita baca ayat 3, jangan ada lagi selang beberapa waktu. Jangan. Tapi lebih baik langsunglah bertindak. Ya, ayo kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Saya undang rekan-rekan diaken yang melayani perjamuan.